Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi pada Selasa pagi hari ini, tanggal 29 Oktober 2024. Kita bersyukur selalu kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan senantiasa mengentar, menjaga, melindungi setiap langkah hidup kita, sampai langkah yang terakhir, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hari Selasa tanggal 29 Oktober, 2 hari lagi kita memasuki hari yang terakhir bulan Oktober. Terus kita melangkahlah bersama Yesus. Jangan pernah melangkah sendiri, kita akan sesat. Tapi biar Roh Kudus tuntun hidup kita. Untuk itu kita serahkan hidup kita sepanjang hari ini. Apapun kegiatan kita, masalah kita, problem kita, kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Sebabnya di dalam tangan Tuhanlah terletak kuasa di atas segala-galanya. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory. Ku serahkan kepada Tuhan tubuh jiwa rohku di dalam tangan Tuhan, nomor 203. Karena sebentar kita baca firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 29 ayat 1 sampai 11. Satu pasal penuh, biarpun ayatnya pendek 11 ayat, tentang Daud dikirim pulang oleh orang Filistin. Karena dia yang seperti yang saya terangkan kemarin, dia pergi ke Gad jumpa dengan raja Filistin Akhis, tapi diusir oleh orang Filistin. Ya, sebab itu hidup kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dari zaman dulu sampai sekarang, hidup ini tidak pernah terlepas dari tantangan. Hidup penuh dengan perjuangan. Tapi yang penting, biarlah tangan Tuhan akan menyertai kita. Kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan akan bersama kita. Amin. Tubuhnya aku, amin, haleluya. Roh dan jiwaku, amin, haleluya. Ku serahkan pada Tuhan Yesus Juru Selamatku, amin. Ku serahkan pada Tuhan nyawa dan jiwaku, amin, haleluya. Hanya aku hendak hidup bagi Engkau, Tuhanku, amin, haleluya. Tubuh jiwaku, amin, haleluya. Roh segenap hidupku, amin, haleluya. Ku serahkan pada Tuhan Yesus, Engkau Juru Selamatku, amin, haleluya. Ku serahkan pada Tuhan, bertelut di kaki-Mu, amin, haleluya. Dunia tidak sempat tolong, Kau saja selamatku, amin, haleluya. Tubuh jiwaku, amin, haleluya. Roh segenap hidupku, amin, haleluya. Ku serahkan pada Tuhan Yesus, sambut hamba-Mu, amin, haleluya. Ku serahkan pada Tuhan, aku adalah milik-Mu, amin, haleluya. Berilah aku kekuatan untuk hadapi semua persoalan, amin, haleluya. Ku serahkan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, amin, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, Tuhanku, Bapakku, amin, haleluya. Tubuh nyawaku, amin, haleluya. Dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan janganlah bimbang, percaya kepadanya, Dia akan bertindak. Ku serahkan semuanya hanya pada Tuhan Yesus. Ku serahkan pada Tuhan, Engkau Juru Selamatku, amin, haleluya.
kebesaran dan kejayaan, kehormatan, amin, haleluya, kemasyhuran dan keagungan, ya, segala-gala yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Padamu, amin, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan, amin, dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Pagi ini kami membaca firman-Mu, Bapa. Sucikanlah mulutku, hatiku, pikiranku. Ampunilah semua dosaku, sucikanlah hidupku. Terima kasih. Pakailah hidupku ni, ya Tuhan Yesus, untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi yang indah ini semua karena anugerah Tuhan. Hidup ini adalah sebuah anugerah, dan kami tidak mau sia-sia hidup ini. Pergunakanlah Bapa hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu sangat baik. Dia selalu pelihara hidup kita. Janji Tuhan kepada kita semua, Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kalau kepadanya, Ia akan bertindak, amin. Asal kita berserah dan percaya, Tuhan akan turun tangan dan Tuhan akan berkati kepada kita semua, amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali rutin baca Alkitab tiap pagi perjanjian lama. Nanti malam perjanjian baru. Rutin, saudara, setia kita sama Tuhan. Kalau saya setia, Bapak Ibu, mari setia sama Tuhan, ya. Kita kembali kepada firman Tuhan. Selalu hidup kita sementara, tapi jangan kita gunakan untuk yang sia-sia. Kita mencari perkara yang kekal, amin, haleluya. Saya mau baca 1 Samuel pasal 29 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Daud dikirim pulang oleh orang-orang Filistin. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek, sedang orang Israel berkemah dekat matahari yang di sebelah. Jadi berseberangan Afek, Yisrael, saudara, ya. Jadi satu, ya, bangsa Filistin ada di Afek, ya. Ini mau perang memang sebetulnya, saudara, ya. Seperti saat ini, ya. Iran, Hizbullah lawan Israel. Jadi kalau bicara peperangan nih, udahlah, Israel sudah pengalaman ribuan tahun yang lalu sudah sering perang, saudara, ya. Begitu banyak musuhnya karena memang kebenaran itu dibenci, saudara. Seperti Yesus sendiri sampai harinya mati di atas kayu salib, ya. Jadi hidup tidak pernah berhenti menghadapi tantangan. Demikian kehidupan kita. Mari hadapi setiap tantangan, setiap peperangan bersama dengan Tuhan. Oleh itu mari kita berserah total kepada Tuhan, ya. Terus apa yang terjadi? Mari kita lihat sini. Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orang yang berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akhis. Nah, Akhis ini raja, ya, Filistin, ya. Di Filistin kan banyak raja, beberapa kota, sudah. Ini di kota Gad, sudah, ya. Ya, sudah bersama Akhis, ya, karena kemarin sudah saya terangkan Daud dia menghindar, ya, karena dia diancam terus oleh Saul. Nah, daripada nanti mohon maaf dibunuh, lebih bagus menghindar, sudah pergi ke Filistin, ya. Terus tapi di Filistin juga sama, sudah diusir, ya. Ada baca, berkatalah para pelima orang Filistin itu, apa gunanya orang Ibrani ini, orang Ibrani Israel ini, sudah Daud ini. Jawab Ahish kepada para panglima orang Filistin itu, bukankah dia itu Daud, hamba Saul raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama dengan aku, tanpa kudapati suatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini. Jadi membelot dari bangsa Israel. Dia setia, dia pilih kepada Ahis, dan Ahis memuji, ya. Jadi Daud ini dia lulus ceritanya, ya, dia setia ikut Ahis.
Tapi apa yang respon daripada yang lain, saudara ya? Ayat keempat. Tapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu pulang, supaya kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya. Dan jangan ia pergi berperang bersama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini. Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Wah, mereka sudah tahu Daud sudah terkenal, saudara, bahwa Daud ini hebat. Saul aja mengalahkan musuhnya beribu-ribu. Tapi kalau Daud berlaksa-laksa, satu laksa 10.000, saudara. Berarti 10 kali lipatnya, 1 banding 10 ini kalau saudara. Antara Daud dan Saul. Dan orang Filistin ngeri juga, saudara. Ya, pulang aja. Ini musuh dalam selimut ini. Jangan-jangan nanti dia musuh kita yang dibunuh. Nah, dia takut, saudara. Lalu Ahis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang yang jujur, dan aku memandang baik jika kau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapat suatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tapi engkau ini tidak disukai oleh Raja Kota. Nah, tidak disukai, biasalah manusia, saudara ya, disukai oleh Filistin Ahis, tapi tidak disukai oleh yang lain. Dalam kehidupan juga sama, saudara. Seringkali dulu saya masih belum pendeta, kerja di kantor, ada pro kontra, saudara. Ya, saya tidak disukain berapa karena saya dekat sama pimpinan bos perusahaan, ya, tunjukkan karena prestasi mereka nggak suka. Sama juga ya, Daud ini karena prestasinya hebat, ditakutin, diseganin, tidak suka. Itulah dalam dunia. Maka pentingnya hidup ini harus punya Tuhan. Kalau ada Tuhan, kita berdoa seperti saya waktu itu. Saya berdoa berserah kepada Tuhan. Akhirnya orang tidak suka saya itu, dia pindah, sudah, dia pergi sendiri. Ya akhirnya, ya dia sendiri berbuat kesalahan di kantor. Akhirnya dia pergi, diusir dari kantor. Karena apa? Salah. Tapi bagi kita yang setia sama Tuhan, pasti di dalam perlindungan Tuhan. Yang penting kita jangan menyimpang. Jangan menyimpang dua hal. Jangan menyimpang secara vertikal firman Tuhan. Juga jangan berbuat salah dari secara horizontal. Dan hidup kita seperti yang kemarin saya sampaikan, jangan menjadi batu sandungan, tapi hidup kita menjadi berkat. Ayat ketujuh, sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota Filistin. Daud dipesanin, udahlah pisah saja, pergi kamu, balik kepada negerimu, ya. Tapi jangan berbuat jahat kepada raja di Filistin, karena mereka sudah hubungan baik sudah dengan Daud, ya. Terus apa berikutnya? Tapi Daud berkata kepada Ahis, apa yang telah kuperbuat dan kesalahan apa yang kau dapati para hambamu ini sejak saat aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh tuanku raja. Wah, Daud ngomong, saudara, apa nih, selama ini aku kan tidak pernah buat salah sama Ahis, masa aku tidak boleh perang? Coba nih, Daud ngomong begitu. Terus berikutnya apa, saudara? Jawab Ahis, ayat 9. Lalu Ahis menjawab, Daud, aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya para panglima orang Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama dengan kita. Jadi sorry ya Daud ya, aku suka sama kamu, tapi mohon maaf, teman-temanku yang lain paling lain tidak suka sama kamu. Mohon, tidak mau, saudara. Akhirnya Daud terima. Sama juga dalam kehidupan ini, saudara. Banyak tantangan, banyak masalah yang kita hadapi. Yang penting kita disayang sama Tuhan. Ini penting. Manusia silakan tidak suka. Yang penting kita jangan sampai berbuat salah. Sejauh kita berbuat kebenaran firman Tuhan, persoalan tidak suka, itu urusan mereka. Yang penting kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita disayang sama Tuhan. Ini ayat 10. Jadi bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang Tuhanmu itu yang datang bersama dengan engkau. Bangunlah kamu pagi-pagi, segera sudah hari itu cukup terang bagimu, dan pergilah. Lalu bangunlah Daud dan orang-orang yang pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin, sedang orang Filistin itu maju ke Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Kisah Daud yang kesana di Saul dibenci, akan dibunuh, menghinar, juga punya masalah dimanapun seperti serba salah. Tapi di sini mari, demikian kehidupan kita. Kita juga sama, seolah kita menghadapi jalan buntu. Kemana Tuhan jalan aku pergi? Minta sama Tuhan, Tuhan tuntun hidupku. Maka kita penting berserah kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkan semua hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Hidup ini penuh dengan tantangan, hidup dengan penuh masalah. Tapi yang penting sikap kita bagaimana. Ayo kita berserah kepada Tuhan. Kita serahkan semua. Tunjukkan Tuhan jalanmu kepadaku. Seperti dalam Mazmur 86 ayat 11 saya mau baca. Mazmur
86:11 ini menggajir pegangan buat kita. Supaya hari-hari penuh dengan tantangan. Di dalam dunia ini, namanya dunia ini, tidak terlepas dari masalah, tidak terlepas dari pergumulan hidup, tidak pernah terlepas dari rasa cemas, rasa takut. Tapi firman Tuhan katakan dalam Mazmur 86:11, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya ku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkan hatiku untuk takut akan namamu. Amin. Mari kita takut akan Tuhan. Berbuatlah di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tuntun kita. Kita serahkan semua sepanjang hari ini. Apapun kegiatan kita, dalam tangan Tuhan kita berserah. Tuhan tolong kita, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Aku berserah. Amin. Haleluya. Aku berserah. Amin. Haleluya. Ada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Berserah total kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.